إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Para hadirin, ikhwan wa akhwat, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Mahdi di Lebah Teater dalam mentadabburi Al-Quran Al-Karim sebagai petunjuk bagi kita, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Hadirin, habis taklim Mahdi, berbahagialah langkah kaki yang berjalan menuju Allah, menuju jannah, karena di sini adalah taman-taman dari taman-taman surga di sini. Kabar berita yang turun dari langit telah turun, dan kita telah mengimaninya, merasa gembira bahwa kebangkitan Islam akan kembali bangkit. Seiringan dengan itu, bencana demi bencana terus menerus menimpa kita, karena sudahlah datang suatu bencana kecuali peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis tentang kemunculan Al-Mahdi akan diiringi dengan gempa demi gempa. Dan itu sudah terjadi, bahwa Al-Mahdi telah muncul di tengah-tengah kita. Para hadirin jemaah Masjid Al-Mahdi, pada kesempatan ini saya akan mencoba mendahului ayat Al-Quran dari surat At-Takabur ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wa in tawallaytum fa inna ala rasulina al-dhalalul mubin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul, kami hanyalah menyampaikan amanah dari Allah dengan terang. Pengertian dari ayat ini bisa kita pahami, bisa kita pelajari, bahwa banyaknya perpecahan di antara kaum muslimin, di antara kaum muslimat, karena ketidaktaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi penyebab perpecahan, penyebabnya adalah dua hal. Yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, tentang ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah sebab banyaknya perpecahan, banyaknya golongan-golongan, banyaknya firqah-firqah sesat yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Penyebabnya hanya dua. Yang pertama, karena tidak taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Quran, perintah taat kepada Allah, ati'ullah wa ati'ur Rasul, ada 12 surat. Ya. Dalam Al-Quran itu ada 12 surat, dan ayatnya ada 18 ayat yang memerintahkan kita ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Di dalam Al-Quran itu ada 18 ayat yang menjelaskan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Kenapa masih banyak perpecahan, ya? Kenapa masih banyak golongan-golongan atau firqah-firqah yang terjadi di sekarang, di zaman sekarang ini, khususnya di akhir zaman, yang di dalam hadis Rasulullah SAW, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan yang semuanya masuk ke dalam neraka
dan yang selamat hanya satu golongan ya. Siapa itu? Yaitu golongan yang mentaati Allah dan Rasulnya ya. Ini suatu penegasan dari Al-Quran. Kita diingatkan oleh Allah dalam banyak surat, ati Allah, ati Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tapi di antara kaum muslimin banyak yang mengingkarinya. Ya. Itu suatu penegasan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, penyebab yang kedua, kenapa masih banyak perpecahan di antara kaum muslimin? Padahal Al-Qurannya sama, hadis yang dibacanya sama, Rasulnya juga sama ya, Rasulnya sama, kitabnya Al-Quran sama, hadisnya sama. Kenapa masih banyak perpecahan? Karena hal yang kedua, selain tidak mentaati kepada Rasulullah SAW, yang kedua adalah pemahamannya, memakai pemahamannya siapa dalam memahami Al-Quran dan hadis. Itu penyebab terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah, "Waalaikum bisunati wa sunati khulafa ar-rasyidin al-mahdin." Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan kepada sunnah para sahabat. Jadi kalau kita ingin tidak terjadi banyak perpecahan, maka satu pemahaman lah. Berpegang teguh kepada pemahamannya para sahabat Nabi. Bagaimana para sahabat Nabi memahami agama ini ya. Karena saking taatnya kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat, ada dalam satu kisah. Kisah ini sangat masyhur ya. Di dalam Masjid Nabawi zaman dulu, di zaman Nabi Rasulullah SAW, para sahabat ketika itu sedang bertengkar ya. Biasalah manusiawi. Jangankan kita yang bertengkar ya, para sahabat pun juga bertengkar bersama sahabatnya dalam masjid bahkan. Tapi bertengkarnya sahabat dengan kita beda ya. Kalau kita itu bertengkar ya nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari ya, bahkan berminggu-minggu masih bertengkar. Tapi kalau sahabat tidak, saat itu bertengkar, saat itu juga selesai ya. Nah, pada saat itu satu kisah ini, kisah tentang ketaatannya para sahabat kepada Rasulullah SAW, saking taatnya kepada Rasulullah SAW, dikisahkan di Masjid Nabawi itu. Para sahabat itu lagi bertengkar di dalam masjid. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Kata Rasulullah SAW, "Ijlisun, duduklah, duduk, ijlisu, duduk." Pas ketika itu Abdullah bin Mas'ud datang, tapi belakangan dia datangnya pas mendengar perintah duduk, pas di depan pintu, pas di tengah-tengah pintu, langsung Abdullah bin Mas'ud itu duduk langsung di tengah-tengah pintu. Nah, kita mengetahui bahwa adab duduk di tengah pintu boleh apa tidak? Gak boleh kan? Dalam Islam itu tingkatan iman yang paling rendah itu menyingkirkan diri dari tengah jalan kan? Ini malah duduk di tengah jalan. Nah, itu coba apa maksudnya kan? Otomatis para sahabat yang sedang bertengkar tersebut, yang setelah duduk ya, setelah diperintahkan oleh Nabi SAW, melihat kepada Abdullah bin Mas'ud semua. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Nah, kenapa Abdullah kamu duduk di tengah pintu?" katanya. "Ya Rasulullah," kata Abdullah bin Mas'ud, "karena saya mendengar engkau perintahkan aku duduk, makanya aku duduk di sini," katanya. Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita diperintahkan oleh amir kita apa siapa saja pemimpin kita, maka akan dia berpikir dulu ya, ini jangan duduk di sinilah misalkan, ini menghalangi jalan. Tapi para sahabat tidak. Itulah sami'na wa ata'na para sahabat kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada dalam kisah yang lain di dalam perang Badar, ketika salah satu sahabat, lupa nama sahabat saya lupa. Ketika berperang Badar itu, pedang beliau itu, para sahabat itu, pedangnya itu patah. Kemudian laporan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, pedang saya itu patah, nggak bisa dipakai perang lagi kan." Kemudian Rasulullah SAW mengambilkan kayu rapuh lah, pokoknya kayu. "Nih, kamu berperang pakai kayu." Nah, karena saking taatnya kepada Rasulullah SAW, dia langsung berangkat, yakin.
Bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saat berperang kayu tersebut berubah menjadi pedang. Nah, itu buah daripada ketaatan kepada Rasulullah SAW dan buah daripada keyakinan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan amanah, ya, amanah risalah yang mana hanya saja karena pada saat ini Al-Mahdi telah diutus kepada kita, maka orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam mimpi Al-Mahdi tersebut, maka Allah akan menjadikan di antara kaum muslim berperang satu sama yang lain akibat dari berpaling dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sendiri Muhammad Qasim dia berupa sendiri. Dia hanya menyampaikan amanah. Qasim sampaikan mimpimu kepada umat Rasulullah SAW, mimpimu kepada umat Rasulullah SAW agar mereka tahu diri. Sangat besar ya. Disampaikan mana? Tinggal tunggu azan orang yang berpaling dari petunjuk Al-Mahdi tersebut. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada kita, kepada dai, pada pembicara, kita itu menyampaikan ilmu, menyampaikan kita tidak bisa memaksakan sesuatu, ya. Karena dalam berdakwah itu kita hanya menyampaikan, seorang dai itu hanya menyampaikan, tidak berharap untuk memaksa gitu, atau tidak. Karena di dalam agama itu tidak ada paksaan. Di dalam berdakwah tidak ada paksaan. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, dari ayat Al-Quran ini, dari surat Al-Takabun, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Yasin ayat yang ke-17, wa ma'alaina ilal baladul mubin, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi kita setelah menyampaikan ayat-ayat Allah pada kaum muslimin, kewajiban kita ya sebagai orang yang mengetahui, orang yang memiliki ilmu. Adapun hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksa orang atau harus mengikuti. Kita hanya menyampaikan. Kemudian faedah yang kita bisa ambil dari ayat-ayat ini tentang perintah mentaati Allah dan Rasulullah SAW, taat kepada Allah, yaitu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perbuatan syirik besar maupun syirik kecil, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka kita harus mentaatinya, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasulullah SAW itu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kebetulan pada saat ini, pada bulan-bulan ini adalah banyak orang-orang yang tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang dijadikannya perintah untuk beribadah, maka dijadikan perintah itu disiawkan menjadi perbuatan bid'ah. Ya, seperti di bulan-bulan ini para kaum muslimin merayakan Maulid, ya. Padahal dalam sejarahnya Maulid itu bukan berasal dari Islam, bukan. Peringatan Maulid itu bukan berasal dari Islam. Pada abad ke-1 Hijriah, ya, pada tahun 630, Maulid ini berasal dari dari dinasti Fatimiyah, ya, dari orang Syiah ini di Mesir pada tahun 362 Hijriah atau tahun 973 Masehi. Itu awal mula terjadinya Maulid, ya, yang dipimpin oleh
tokoh tokoh Syiah itu Abdullah bin Saba ya, Abdullah bin Saba. Nah, pada abad 31 itu belum terjadi belum menjadi sebuah agama, belum menjadi sebuah ini cuma menjadi gerakan politik saja. Karena dalam sejarahnya dulu itu Abdullah bin Saba itu membuat kelompok Sababiyah, disebut kelompoknya Sababiyah. Jadi akar terjadinya doktrin ekstrim Syiah itu terjadi pada abad ke-1. Kemudian abad kedua di zaman Sultan Al-Musafur ya, Abu Said Al-Quburi ya, pada tahun 630 Hijriah atau 1233 Masehi di Irak. Kemudian menyebar ke Sam, ke Yaman, ke Afrika, dan nyampe ke kita, ke Nusantara ya. Padahal perintah Nabi itu di dalam kelahiran hari Senin itu untuk perintah untuk beribadah dengan berpuasa. Maka mereka itu ada sebagian dari mereka itu berdalil dengan dalil itu ya, untuk memperingati kelahiran Nabi. Padahal perintah Nabi itu untuk beribadah, berpuasa ya, bukan berbuat bid'ah. Itu kan tidak pernah dilakukan oleh para nabi abad ke-1 tahun 392 Hijriah. Bahkan yang mirisnya lagi mengarah kepada syirik ya. Awalnya bid'ah, mengerjakan sesuatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, ujung-ujungnya melakukan kesyirikan dengan mengarak patung ya, kemudian gambar-gambar dan kesyirikan-kesyirikan yang lain. Itulah karena ketidaktaatannya kepada Allah dan Rasulullah SAW sehingga membuat suatu perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka itu perbuatan yang sia-sia. Man amila amalan barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak, percuma ya, sia-sia. Walaupun dia niatnya bersedekah kan, niatnya kan bagus, bersedekah. Tapi kalau tidak diiringi dengan contoh dari Rasulullah SAW, maka amalan apapun bentuknya, besar apapun bentuk kecil, tetap ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran betapa pentingnya mentaati Allah dan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bermuamalah, dalam beribadah, dan dalam hal-hal yang lain yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan doa kafatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta